Mas Indra ini. Mas Indra mau tahu dong ke depannya rencana besarnya apa sih untuk Kepri ini? Rencana besarnya untuk Kepri sebetulnya gak muluk-muluk sih, cuman ingin mengedukasi masyarakat tentang batik, karena kan banyak betul yang belum paham dan masih sering dibanding-bandingkan dengan yang printing atau sablon gitu ya, jelas beda. Dan apa sih yang diakui oleh UNESCO sebetulnya sih? Wow. Bukan motifnya loh, bukan batiknya loh, tapi apa sih prosesnya dan budayanya membuatnya sebetulnya. Dan hasilnya memang akan beda antara printing dan batik sebetulnya. Pasti. Itu gimana cara Mas Indra untuk mengedukasinya? Pada zaman kemarin, tahun-tahun lalu itu kita bersama Ketua Dekanasda Kota Batam mengedukasinya lewat kecamatan-kecamatan. Jadi kita adakan bazar di kecamatan-kecamatan. Habis itu kita mengedukasi motif batiknya. Terus kita memberitahukan bahwa ini loh sebenarnya batik itu tembus timbal balik antara depan dan belakang. Sementara kalau yang printing cuma di depannya aja. Misalkan kalau ibu atau bapak beli batik, ditengok dulu. Murah memang, kadang itu bukan batik gitu. Ya benar. Seperti itu. Tapi pokoknya kalau batik yang beneran itu harganya di atas ya Mas ya. Yang penting pasti itu motifnya akan tembus timbal balik antara depan dan belakang sama gitu. Nah, mengenai usaha batik Abang nih, Mas nih, apakah sejauh ini ada support dari pemerintah seperti itu? Support dari pemerintah, alhamdulillah sih. Supportnya itu berupa mungkin pembelian untuk seragam instansi. Pemerintahan bentuk atau sekarang BP Batam itu membeli seragam untuk acara. Itu memilihnya batik Batam karya Mas Indra? Banyak sih, tergantung dari kembali ke selera sih, ke tempat siapa, si A si B kan ada banyak nih. Kalau kita pertama batik itu dulu kita cuman batik cap sama batik tulis biasa aja. Karena sekarang sudah banyak yang kita latih juga sudah membuat batik cap, jadi kita beralih lagi ke batik yang abstrak kontemporer gitu. Biar beda aja sih. Jadi misalkan pilih batik cap ya udah sama pembatik yang si A atau si B gitu. Kalau batik yang abstrak kontemporer ya udah ke tempat kita gitu sih. Oke, ini masih ada pertanyaan nih Bang. Untuk harapan Mas Indra ke depannya mengenai usaha batik ini. Harapan kedepannya makin banyak instansi pemerintahan yang memesan batiknya tidak perlu jauh-jauh ke Jawa, tapi di Batam aja. Terus ada semacam aturan atau perwako atau apa yang mewajibkan lah pegawai-pegawai pemerintahan memakai batik khas Batam. Itu sih. Itu akan mendongkrak penjualan sih pastinya. Terakhir ada pertanyaan lagi Mas Indra. Apa harapan Mas Indra sebagai pelaku usaha lokal terhadap pemerintah daerah dalam kaitan dengan usaha batik ini sehingga bisa meningkatkan perekonomian gitu? Yang pertama mungkin yang kita alami sekarang itu ada kendala yang jika kita melepaskan barang keluar Batam itu ada semacam pajak 10% ya, walaupun untuk IKM itu cuma 10%, tapi itu juga cukup jadi daya saing yang kurang bijaksana sih. Sementara kalau di Jawa tidak ada pajak, kita keluar ke kota lain kena pajak. Itu sih yang membuat agak kita masuk ke Shopee atau apapun jadi harganya lebih tinggi. Betul. Kalau bisa dihilangkan mungkin kita bisa sama-sama kayak yang di luar Batam gitu sih, mungkin bisa lebih melejit bisa legit lagi pasarnya. Oke, berarti seperti itu sih. Kendala di pajak ya. Itu baik dia dengan impor sedikit atau banyak? Mau sedikit atau banyak. Sementara kan ini kan barang-barang bahan bakunya itu kan dari Jawa nih. Kita datangkan ke Batam. Begitu keluar kena pajak lagi. Sebenarnya kan di Jawa sana udah kena pajak kan, kita datangkan ke Batam, keluar kena lagi ya. Itu yang membuat kita jadi untuk keluar itu agak sedikit terhambat sih karena perselisihan harga dan semuanya sih, kecuali kalau misalkan nih yang beli di Jawa sana tapi orangnya pernah tinggal di Batam dan dia nggak apa-apa mau pajak seberapa pun dia nanggung gitu. Akhirnya seperti itu. Akhirnya ada konsumen yang seperti itu, ya terjadilah transaksi. Tapi kalau konsumennya
oh pajaknya harus saya nanggung ya, Ya. itu yang akan Ya, jadi terhenti. kendala juga ya Mas pastinya. Dan apa ya, pajak itu jadi tantangan buat progres. Berarti Mas Indra juga berharap bahwa aduh pajak dihilangin aja deh gitu ya. Kalau bagi KM kecil seperti kita, memang apalagi yang barang-barangnya juga bahan bakunya dari luar Batam gitu kan, ya dihilangin sih. Ya dihilangin. Berharap ya Mas. Berharap. Banget ya. Jadi kalau kita pasang di Shopee atau di mana secara online itu harganya hampir sama Ya, sama yang pasti. di Jawa gitu kan. Karena kan juga customer di luar itu yang pengen beli batik Batam yang paling beda ini merasa kayak, loh kok batik Batam mahal banget ya. Padahal Ya. kan sebenarnya kalau mereka datang ke Batam pun juga harganya nggak begitu. Misalnya 180 kita beli di Batam, ternyata di Shopee mau 300-an gitu kan Mas. Iya, seperti itu. Itu yang Akhirnya. menjadi apa, tantangan challenge ke depan ya Mas ya. Mm-mm. Selain dari pajak ada lagi nggak Mas? Selain dari pajak, bahan baku yang kita memang harus datangkan dari Jawa sih. Kita kepengen ada supplier bahan baku yang ada di Batam gitu. Ya. Jadi kalau kita kekurangan kain, tinggal datang ke si A gitu, suppliernya, atau kekurangan obat gitu. Sementara ini banyak pengusaha yang belum berani. Kenapa Mas? Ya karena mungkin masih sedikit pelaku usahanya. Oh iya. Mm-mm. Coba aja banyak ya Mas ya. Iya. Pasti bakal banyak pengusaha supplier untuk bahan baku ini gitu. Iya. Berarti selama ini bahan baku didatangkan dari luar Mas? Dari luar. Di dari mana luar. Mas? Dari Jawa? Ada yang dari Solo, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Jogja. Di Jogja. Tergantung. Kalau yang Mas paling banyak pesan bahan bakunya dari mana Mas? Bahan baku dari Pekalongan. Oh iya, dari daerah sendiri Tribuners. Ya, tapi itu melalui kargo bandara juga per kilonya sudah cukup mahal. Wah. Makanya kenapa harga batiknya beda Karena bahan baku tidak dari Batam. dari Batam. Oke, Tribuners, kita pengen dengerin closing statement dari Mas Indra soal bagaimana pengembangan batik Batam di Kepri ini.